Bahwa PR-PR di tingkat Kecamatan Jati Asih itu dilakukan percepatan. Jadi memang prinsipnya yang paling krusial memang masih terjadi macet dan banjir ya. Titik yang paling krusial tentu saja yang memang sudah menahun, banjir Ikip, banjir Nasio, banjir VGV, dan banjir Villa Jatirasa. Ini Jabar.com, Bekasi tanggal 25 Oktober tahun 2022. Semesta berencana yang diadakan di halaman Kecamatan Jati Asih. Program dari pemerintah Kota Bekasi terkait permasalahan-permasalahan warga yang langsung diskusi dengan pemerintah Kota Bekasi yakni, sehari mencari solusi di Kecamatan Bersinergi dan Terencana, Semesta Berencana, bertempat di halaman Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi langsung dihadiri oleh pelaksana tugas PIT. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana dan Camat Jati Asih, Ashari. Dihadirin juga dari beberapa warga seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kepemudaan dan warga yang siap menceritakan keluh kesahnya selama menjadi warga Kota Bekasi, termasuk menyampaikan beberapa solusi untuk dampak wilayahnya jika terjadi suatu permasalahan. Pekerjaan-pekerjaan di Kecamatan Jati Asih akan dipercepat perihal kemacetan dan banjir yang masih sangat krusial. Titik yang paling krusial adalah banjir setiap tahun di beberapa perumahan seperti Perumahan Dosen Ikip Jati Asih, Bumi Nasio Indah, Perumahan Pondok Gede Permai dan Perumahan Villa Jatirasa, ujar Azahri. Kemudian ada simpang-simpang yang memang saat ini belum terselesaikan yaitu Simpang Ratna dan Simpang Telkom menjadi konsentrasi kita bareng-bareng. Ashari menyampaikan adanya keluhan dari masyarakat yaitu banjir, kemacetan dan infrastruktur yang tidak baik sehingga mobilisasi masyarakat terhambat karena itu. Saya pastikan untuk resapan air di Jati Asih ini dulunya sudah terbangun satu kemudian kita tambahkan dua, lalu yang sifatnya lain-lain mungkin saja seperti genangan-genangan itu harus dikomunikasikan kalau tidak dikomunikasikan mana mungkin kita akan usulkan, kata Ashari saat ditemui awak media di halaman Kecamatan Jati Asih, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Sehari mencari solusi di tiap-tiap kecamatan di Kota Bekasi ini adalah salah satu program yang harus menjadi jawaban dari permasalahan warga. Masyarakat dapat berperan aktif bersinergi demi terciptanya kondisi yang harmonis, dan tercapainya kepuasan layanan masyarakat. Saya harap Semesta Berencana ini ke depannya bisa dilakukan dalam 1 tahun bisa 1-2 kali, tidak menepikan ada progres lain ada musrenbang tingkat kelurahan dan musrenbang tingkat kecamatan yang kita lakukan setiap 1 tahun sekali kemudian ada juga pramusrenbang, itu bagian lain untuk dari upaya kita melakukan kecepatan dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Jati Asih, tutupnya. Masalah banjir dan sampah terutama yang terkait dengan dinas saya ya, memang masih jadi terkendala, tapi kami terhadap sampah-sampah yang ada, kita ada UPTD persampahan di masing-masing kecamatan, kita langsung melakukan instruksi dan memerintahkan untuk mengangkut dan membersihkan sampah-sampah yang ada, baik itu di kali, di sungai maupun di tempat-tempat yang memang terjadi penumpukan sampah. Seperti ini betul-betul bisa tertampung masukan-masukan masyarakat untuk dicarikan solusinya dan diambil solusinya untuk perbaikan masyarakat yang lebih baik. Ini adalah program yang positif ya, karena bagaimanapun juga di dalam membuat suatu perencanaan pastinya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, termasuk adalah musrembang. Nah ini musrembang inilah yang memang salah satunya ini program Semesta Berencana ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Kami yang mempunyai wilayah-wilayah pastinya selalu ikut serta mendampingi ya untuk merangkum apa yang menjadi masukan-masukan, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di wilayah, sehingga ini menjadi tindak lanjut kami para kepala OPD. Demikian. Ke depan pastinya kami Dinas Kesehatan ya yang mempunyai wilayah kerja di masing-masing wilayah memberikan pelayanan ke masyarakat, pastinya selalu melakukan suatu perbaikan-perbaikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terus-terus optimal ya. Sehingga masyarakatnya juga merasa puas di dalam mendapatkan layanan tersebut. Demikian. Tambahannya adalah pastinya menghimbau
kepada seluruh masyarakat, karena saat ini pun masih dengan status pandemi ya, untuk seluruh masyarakat jaga prokes, kemudian konsumsi yang memang mengandung gizi yang tinggi ya untuk tubuhnya, kemudian PHBS yang harus dilakukan ya. Berbagai penyakit yang memang diakibatkan daripada perilaku. Salah satunya adalah DBD. DBD pun ini harus menjadi perhatian kita semua ya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Terutama yang terkecil dulu adalah di individu, keluarga, baru di masyarakat. Memastikan bahwa PR-PR di tingkat Kecamatan Jati Asih itu dilakukan percepatan. Jadi memang prinsipnya yang paling krusial memang masih terjadi macet dan banjir ya. Titik yang paling krusial tentu saja yang memang sudah menahun, banjir Ikip, banjir Nasio, banjir VGV, dan banjir Villa Jatirasa. Kemudian ada simpang-simpang yang memang sampai saat ini memang belum terselesaikan. Ada simpang Ratna, simpang Telkom, dan sebagian jalan raya Swatantra. Jadi yang seperti ini menjadi konsentrasi kita bareng-bareng. Yang tadi saya sampaikan bahwa keluhan masyarakat memang adanya banjir, adanya macet, dan pastinya infrastruktur yang tidak baik. Sehingga pada saatnya mobilisasi masyarakat terhambat karena itu. Komplek Asabri mungkin karena, mohon maaf ya, ternyata pencatatan aset itu tercatat sejak 2019. Pencatatan aset karena beliau mantan RW, saya khawatir bahwa pada saat beliau tidak menjadi RW, pencatatan aset itu dilaksanakan area tersebut di Komplek Asabri untuk memastikan bahwa kami hadir memberikan manfaat pada saat program semesta ini dilaksanakan. Ya, kondisinya memang ini berdasarkan order ya, berdasarkan order. Saya pastikan bahwa sebetulnya di emplacement Kecamatan Jati Asih ini memang dulu sudah pernah terbangun 1. Kemudian kami tambahkan 2. Kemudian yang sifatnya lain-lain, mungkin saja ada genangan-genangan lain, itu harus dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, mana mungkin kita usulkan gitu. Makanya ada forum ini. Kemudian tadi kalau memang tidak ada waktu untuk berkomunikasi secara langsung, disiapkan usulan melalui pamor, melalui lurah maupun melalui camat.